Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Pasalnya di bulan ini semua pahala perbuatan baik akan diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada pula amalan-amalan khusus yang hanya bisa dilakukan selama bulan Ramadan, seperti sholat sunnah tarawih, zakat fitrah, dan sebagainya. Namun bagaimana dengan Rasulullah? Apa saja amalan yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan? Amalan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW menjelang bulan Ramadan adalah beliau tidak akan memulai puasanya jika belum benar-benar melihat hilal atau belum mendapatkan berita dari orang yang ia percayai terkait kemunculan hilal. Lantas saat bulan suci sudah tiba, apa saja amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan berlangsung? Yang pertama, sahur di akhir waktu dan menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW menganjurkan pada umatnya untuk mengakhirkan sahur mendekati waktu subuh dan menyegerakan berbuka atau segera membatalkan puasa apabila telah tiba waktunya. Anjuran ini tertuang dalam sejumlah hadis, salah satunya hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, "Umatku berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur." Hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu menyegerakan berbuka adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Siapa yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat?" Kami menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Lalu ia berkata, "Demikian juga yang dilakukan Rasulullah SAW." Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, maksud dari mengakhirkan sahur menurut Abu Bakar Al-Kalabasi yakni makan sahur di sepertiga malam. Nabi SAW pernah ditanya, malam apa yang paling didengar doanya? Sepertiga terakhir malam, tegas Nabi SAW. Dalam hadis lain, Nabi SAW berkata, mengakhirkan sahur ialah sebagian dari fitrah. Kemungkinan yang dimaksud mengakhirkan sahur di sini ialah mengerjakannya di sepertiga terakhir malam, karena pada waktu itu doa ampunan dan hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak melewatkan sahur. Selain menganjurkan untuk mengakhirkan sahur, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya agar tidak melewatkan sahur. Mengapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW, di dalam sahur terdapat keberkahan dan Allah beserta malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang tidak meninggalkan sahurnya. Seperti yang dikatakan hadis berikut, maka sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Selain dua keutamaan di atas, sahur menjadi kegiatan penting dalam puasa Ramadan, sebab sahur menjadi pembedaan antara puasa yang dijalankan umat muslim dengan puasa yang dilakukan oleh umat agama lain. Dari Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, beda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan dan sahur. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu sedikit tidur, perbanyak istighfar. Selama bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengurangi waktu tidurnya di malam hari dan memperbanyak beribadah, termasuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beristighfar. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran ayat Az-Zariyat ayat 17 dan 18.
Mereka orang-orang yang bertakwa sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu menjaga lisan. Selain ibadah-ibadah, Nabi Muhammad SAW melakukan amalan yang tidak tampak oleh pandangan, yakni menjaga lisannya agar tidak mengeluarkan kata-kata tak pantas. Namun memang pada dasarnya Rasulullah SAW adalah makhluk yang mulia, sehingga apapun yang dilakukan dan keluar dari lisannya semuanya baik. Hal ini tentu saja perlu dicontoh oleh umat muslim. Salah satu caranya dilatih dengan berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu perisai atau benteng. Apabila kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan bersuara keras berteriak-teriak. Kalau ada yang mengajak bertengkar atau berdebat, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu berusaha tidak batal puasa meski sedang shofar. Amalan sunnah Rasulullah SAW di bulan Ramadan selanjutnya, yakni berusaha menyelesaikan ibadah puasa meski sedang dalam perjalanan jauh. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah sebaiknya aku berpuasa dalam shofar? Hamzah adalah orang yang hobi berpuasa. Nabi SAW menjawab, kalau mau silahkan berpuasa, kalau mau silahkan tidak berpuasa. Yang keenam yaitu memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan ini, sedekah menjadi salah satu amalan yang dianjurkan, karena sedekah membersihkan harta kita serta melembutkan hati. Namun di bulan Ramadan amalan sedekah menjadi lebih istimewa karena akan diperlipat gandakan. Seperti halnya Rasulullah SAW yang tidak pernah melewatkan sedekah di bulan Ramadan, seperti yang dikatakan hadis berikut. Yazid berkata, Abu al-Khair tidak pernah satu hari pun berlalu melainkan dia pasti bersedekah, walaupun hanya sepotong kue atau sebutir bawang dan misalnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh yaitu memperbanyak doa. Memperbanyak doa di bulan Ramadan menjadi salah satu amalan yang dianjurkan, sebab doa-doa orang yang berpuasa akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 doa yang tidak akan ditolak yaitu doa orang tua, doa orang berpuasa, dan doa musyafir. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ke-10 yaitu berbuka dengan kurma. Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma. Apabila beliau memilikinya, kurma dipilih karena di masa dan tempat Rasulullah SAW tinggal, buah kurma sangat melimpah ruah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutab atau kurma muda sebelum sholat maghrib. Kalau tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Kalau tidak ada, maka beliau berbuka dengan minum beberapa teguk air. Yang ke-11 yaitu memberi sajian berbuka bagi orang yang puasa. Rasulullah SAW kerap memberi hidangan berbuka bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Amalan ini bisa membuat seseorang mendapat pahala, sama seperti orang yang berpuasa. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang memberikan berbukaan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga kita bisa bersungguh-sungguh untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam video saya. Saya mohon undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.